Shalom Bapak Ibu Saudara, pada waktu yang telah sampai, kami mohon jemaat untuk berdiri, mari sama-sama satukan hati kita dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Engkau senantiasa beri kami kesehatan, Engkau telah memberkati sekolah kuliah kami Bapa, Engkau telah memberkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan apapun yang kami lakukan Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa memberikan kami akal budi yang baik dari Tuhan. Kau telah memberikan berkat yang luar biasa atas kami, yang mana Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau senantiasa setia berada dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan boleh hadir pada saat ini Bapa. Kami boleh ada bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi oleh karena kemurahan-Mu Bapa, oleh karena anugerah-Mu Tuhan yang senantiasa menuntun langkah kami Bapa. Ya Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah hantarkan kami ke tempat-Mu dengan selamat. Kami rindu Tuhan untuk memuji menyembah membesarkan nama-Mu Bapa. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang belum hadir pada saat ini Tuhan. Kiranya Kau boleh lindungi naungi mereka dalam perjalanan, dan boleh bersama-sama kami untuk memuji besarkan nama-Mu dalam hari ini Bapa. Ya Yesus, terima kasih buat segalanya yang Kau limpahkan ke atas kami Bapa. Segala kemurahan kasih cinta-Mu, segala pengorbanan-Mu Tuhan, apapun yang Kau berikan sangat berarti bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau mengerti setiap kerinduan kami hati masing-masing Bapa. Biarlah Kau mewakili jamaah setiap kami Tuhan, dan kami boleh pulang membawa damai sukacita yang besar dari-Mu Bapa. Ya Yesus, berkati setiap kami yang mengambil pelayanan Bapa, mulai dari pemain musik, worship leader, singer, jaga sound system, ada pundi-pundi terlebih akan hamba yang kami menyampaikan berkat firman. Ya Yesus, kami menyerahkan akan keluarga Ibu Gembala kami di tempat ini Bapa. Biarlah Kau senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, berkati keluarga besarnya, berkati kerinduannya, terlebih pelayanannya, itu semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Ya Yesus, berkati semua yang
Bapa yang mengerti, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku.
Biarlah Engkau mau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Inilah doa seluruh kami Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sorak-sorai untuk Tuhan. Kita sungguh bersungguh sebab kita punya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya.
mengasihi kita, memberikan kita segalanya, termasuk kehidupan kita sehari-hari dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya saat ini Tuhan boleh membawa kami untuk menunjukkan kepada-Mu, Bapa. Biarlah Kamu ajar kami untuk senantiasa setia kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ajaib dan sungguh dahsyat bagi kami. Kami ingin untuk mengangkat hati kami untuk berseru kepada-Mu Tuhan. Kami membiarkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu, sebab di dalam tangan-Mu ada kemenangan,
maha kasih dan maha pemurah. Betapa besar kasih dan kemurahan-Mu yang sudah Kau limpahkan dalam setiap Jumat pada malam ini. Kau sudah menjaga ini sampai kapan ini, sampai kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Biarlah Kau selalu ada di tengah-tengah kami dan memberkati kami melalui firman. Oh syukur, terima kasih Bapa. Berkati hamba Kau pakai bersama berkati Tuhan, biar Roh Kudus semua tengah-tengah kami. Kami semuanya boleh merasakan kemurahan-Mu yang begitu ajaib di mana saat yang ini. Kau hadir. Syukur, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Puji Tuhan. Saya boleh dalam Tuhan. Ya, betapa besar kasih Tuhan itu, luar biasa kasihnya, di mana di dalam bulan-bulan ini kita semua sebagai umat Tuhan ya kita tahu ya kita memperingati hari kemenangan yang luar biasa. Ya, saudaraku yang kenal Tuhan, di mana ya Tuhan sudah ya Bapa Allah kita yang sudah mengutus anaknya ke dalam dunia ini melalui Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Ya, saudaraku yang kenal Tuhan, tapi di sini ada satu hal yang paling penting di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita harus paham, kita harus mengerti ya sebagai anak Tuhan supaya kita ya mendapatkan upah di dalam kita mengiring Tuhan. Ya, kita harus menjaga diri kita sebaik mungkin, menjauhkan dari segala perbuatan dosa. Ya, di mana Tuhan Yesus itu diutus ke dalam dunia ini untuk melepaskan manusia dari segala perbuatan dosa. Dan dosa itu ya saya ingatkan kembali bagi jemaat, bagi kita semua, bagi saya sendiri ya, dosa itu tidak bisa diampuni kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan dosa itu ya tidak bisa ya diampuni kalau sudah diampuni sekali, berbuat lagi dosa, Tuhan sudah tidak mengampuni lagi. Ya, ini dipahami, harus dipahami kita. Ya, karena dosa tetap di hadapan Allah itu tidak ada tempatnya. Ya, kalau kita melihat dalam Kejadian sampai kita baru ya Allah yang memusnahkan manusia ya melalui ayat ya, sehingga orang-orang yang benar saja yang diselamatkan dan orang-orang yang menjauhi dari segala perbuatan dosa ya seperti keluarga Nuh, begitu juga ya zaman Sodom dan Gomora juga Tuhan menjatuhkan hukuman yang begitu luar biasa. Dan di sini saat ini Tuhan ya hampir datang dan hampir menjemput kita. Apakah kita akan dapat tempat di dalam kita mengiring Tuhan? Ya, kita harus berjalan bersama Tuhan, harus betul-betul menjauhi segala perbuatan dosa. Ya, karena dosa itu Tuhan sudah mengampuni sekali, 2 kali Tuhan sudah tidak bisa mengampuni. Ya, karena dosa itu menjauhkan manusia dengan Allah. Yang kita akan lihat di dalam ya, Lukas 18. Injil Lukas 18 ayat 28 sampai 31 upah mengikuti Yesus. Ya, saya undang semua jemaat bagi berdiri dan kita akan baca bersama-sama di dalam firman Tuhan ya, supaya kita mengerti, kita aminkan nanti bersama-sama ya. Ya, semua sudah dapat, kita bisa melihat ya, di kamera ya, 1, 2, 3. Petrus berkata, kami meninggalkan segala sesuatunya dan ikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang meninggalkan semuanya, istrinya, anaknya, saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan
kembali lipat ganda pada masa hidup kita, dan Jangan dulu saudara yang Tuhan, ya di sini ada dua perkara yang perlu kita pahami, ya masa kita hidup di dalam dunia ini yang ada berkatnya, ada pemeliharaan Tuhan, ya, dan pemeliharaan Tuhan yang menerima kembali lipat ganda pada masa ini, ya. Dan di sini saudara, kita kalau kita menerima ini berkat ini, ya kita harus betul-betul apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ya, kepada waktu ya seorang perempuan yang ketangkap basah untuk berbuat zina dibawa sama ya orang-orang tokoh-tokoh yang berkepentingan kepada Tuhan Yesus, ya mau dirajam dengan batu, ya mau dihakimi. Ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ya, setelah ya Tuhan menundukkan kepala dan memberitahukan kepada orang-orang yang akan merajam perempuan ini, ya Tuhan berkata, di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, kamu yang akan lempar lebih dahulu. Ya, saudaraku yang kata ternyata di situ ya semuanya pernah melakukan dosa. Ya Tuhan tahu, ya. Dan saudaraku apa yang dikatakan Tuhan kepada perempuan ini, ya. Apakah kamu tidak dihukum sama semua orang yang datang tadi, ya? Tuhan mengatakan tidak Tuhan, kalau tidak, ya Tuhan berkata, aku juga tidak menghukum kamu. Dan pergilah, jangan berbuat dosa kembali. Ya, ini saudara, pergilah jangan berbuat dosa kembali. Ya, Tuhan sudah mengingatkan di situ supaya tidak melakukan dosa lagi. Ya, saudaraku yang dalam Tuhan ini, kalau perempuan itu ya melakukan perbuatan dosa, maka mereka tidak akan mendapatkan tempat atau tidak mendapatkan ya upah di dalam Tuhan. Ya, karena orang yang mendapat upah di dalam Tuhan ini selama hidup di dalam dunia ini dan melakukan kebenaran firman Tuhan, upah itu tetap akan bertambah-tambah, bukan berkurang. Jadi manusia itu sekarang ini cenderung melakukan segala perbuatan dosa. Ya, jadi sekarang ini semua bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan juga yang setia ke gereja tetap melakukan perbuatan dosa. Ya, apalagi sekarang zamannya sudah semua serba ya tinggal picture ini sudah tahu semua ini, kesannya berita yang jauh di seluruh dunia kita tahu ya gimana bencana alam itu ya begitu luar biasa yang menakutkan ya. Selaku yang dalam Tuhan, dan ini hari-hari yang kita masuk hari yang terakhir, hari-hari yang masuk finish ya, di mana orang-orang yang mentaati firman Tuhan dan melakukan yang terbaik, mereka akan mendapat upah di surga yang dekat. Dan selalu yang dalam Tuhan di sini, kita sekarang ini kita harus berjuang sekuat tenaga kita, sekuat ya apa yang harus kita lakukan. Ya jangan takut, ya jangan ya rasakan aku tak mampu Tuhan, jangan. Ya kita harus mampu karena Tuhan sudah menyertai kita. Jadi jangan dibujuki iblis. Ya kamu manusia biasa, tidak sama dengan Yesus. Yesus itu Allah menimpa manusia, jadi dia punya kemampuan luar biasa. Ya, jadi kita harus ya karena kita sudah diselamatkan, sudah ditebus dosa-dosa kita, kita diberikan kekuatan yang baru. Ya, untuk menghindari ya segala perbuatan dosa dan supaya upah yang Tuhan janjikan itu akan tiba di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya, dan selalu yang dalam Tuhan. Ya, dari dahulu itu ya kita melihat ya setiap ya orang yang melakukan dosa itu tidak mendapatkan tempat di hadapan Allah. Ya di hadapan manusia juga. Ya sekarang ini kita melihat ya bencana yang luar biasa. Ya berapa hari gempa di Tuban itu
ya saya lagi ya baca-baca firman Tuhan, ya saya baca-baca gini loh, apa kok saya tiba-tiba mau berempang ke kanan tuh, habis berempang ke kanan langsung saya duduk lagi gini, goyang-goyang gini, ya itu langsung goda-goda dulu, berarti ada gempa, ya saya langsung setel TV, saya lihat oh ya ada gempa bukan, dan saya akui kata Tuhan, dan itu memang ya kadang-kadang istri saya itu bilang aku benar takut pedih bergoyang-goyang ya keluar itu dengan anak-anak saya, kalau saya tetap di kamar saya percaya semua itu kita sudah memiliki Kristus, jadi jangan takut masalah kita ini sudah memiliki Kristus, jadi segala sesuatu itu kehendak Tuhan yang jadi jangan kita merasa ini takut kita. Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita, sudah memagari segala kebenaran. Jadi segala yang jahat itu tidak mungkin bisa menjamah kita, ya. Karena seperti perempuan tadi katakan, pergilah, jangan berbuat dosa. Berarti Tuhan sudah menyertai dan Tuhan sudah memberikan kekuasaan atau otoritas, ya kemampuan untuk menjauhi segala perbuatan yang dilarang Tuhan. Dan selalu yang karakter di sini memang ya selalu dosa itu cenderung ya manusia itu ya kalau namanya dosa itu bagi manusia itu sekarang ini sudah tidak ditakuti, ya tidak ditakuti, sekarang ada dosa apapun sudah tidak ditakuti, ya apalagi tipu-tipu masalah ya dunia ini yang sudah di luar batas. Ya, tidak peduli itu keluarga, ya saudara, teman, ya. Saya akui Tuhan dan di sini kalau saudara sudah ada di dalam Tuhan, saudara pasti dijauhkan dari segala yang jahat itu, dan Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi di dalam kehidupan kita, ya, yang usia ya, dan yang di sini yang kedua, pada zaman yang akan datang yang akan menerima hidup yang kekal, ya cenderung hidup kekal ini kita semua yang ada di sini tidak ada yang tidak mau hidup kekal, ya kita semua mau hidup kekal, ingin ketemu Tuhan, ingin ketemu ya saudara kita yang lain, ya hidup di dalam kebenaran, ya ingat saudara apa yang dikatakan firman Tuhan minggu lalu yang mau dibangun ya antara domba dan kambing, ya itu ya Tuhan ya kalau sudah menentukan akan dipisahkan, kambing di sebelah kiri, domba sebelah kanan. Dan selalu kambing ini justru kambing ini paling yang brutal, ya namanya kambing itu nggak ada kambing yang tidak brutal, yang brutal selalu main dengan domba. Ya domba biar nggak terikat ya dia tetap nurut, ya diawasi dari jauh itu sudah ya taat. Tapi kalau kambing kalau nggak terikat ya di mana di situ makanan yang punya orang lain ya digasruk dihabis akhirnya yang punya kambing ya ribut sama tetangganya. Tapi ini pernah saya alami karena dulu saya waktu di desa itu memang saya punya kambing itu 1 sampai dari 12. Ya dari kalau pagi luar biasa, kalau sudah mulai musim hujan itu ya bunga-bunga yang luar biasa, bikin kuping ini berpekan, ya kalau enggak dikasih makan ya memang tangga ya kira-kira dari situ, ya kalau ditaruh di ya sawah atau tempat-tempat yang ada rumputnya itu harus diikat di patongan yang kuat. Jadi diukur jaraknya jangan sampai nanti ya makan tanamannya tetangga, ya karena kambing itu memang nggak mau tahu, yang penting perutnya kenyang, ya jadi situ ya. Dan kita harus tahu bahwa di sini di akhir-akhir zaman itu tidak semua kita ini sebagai domba, kita ada yang menjadi kambing. Ya karena kita tidak mentaati firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu betul-betul sangat luar biasa saudara. Ya kalau Tuhan mengatakan
pada perempuan itu, jangan berbuat dosa lagi. Ya, kita ingat. Ya, jangan kita berbuat dosa lagi. Ya. Saya selalu ya masih muda, belum menikah. Ya, saya kemana-mana saya selalu ya ingat firman Tuhan. Ya, karena saya sudah ditebus, bisa diselamatkan. Ya, jadi saya harus taati firman Tuhan. Ya, tidak sembunyi. Ya, orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Ya, kalau masalah uang itu saya selalu ada. Ya, jadi saya bisa berbuat apa saja. Ya, tapi saya harus tahu perbuatan yang jahat itu akan merusak kehidupan yang baik. Ya, selaku saya dulu paling senang ya nonton bioskop ini. Kalau film-filmnya action itu sama Pak Didi itu yang biasa saya cari, nonton. Ya, saya pamitkan ibu, saya jangan nonton. Ya, saya nonton dulu film action di Surabaya sana. Kalau film action saya enggak. Kalau film orang-orang itu paling suka. Ya, saya punya kadang-kadang dari situ. Ya, saya selalu ya, dan selalu memang hidup ini memang ya harus ya betul-betul dibatasi. Tidak boleh ya hidup dengan sembrono. Ya, jangan. Kalau saudara diberkati, jangan lupa ya bantu teman-teman saudara. Ya, bantu tetangga-tetangga saudara, biarpun itu yang tidak menentukan mereka dalam keadaan kekurangan, bantulah mereka. Ya, selalu yang dalam Tuhan dan ini sangat luar biasa. Kita diajari hidup bersama Tuhan itu harus melakukan yang terbaik di dalam dunia ini supaya kita ya mendapat hidup yang kekal. Ya, dan hidup yang kekal itu memerlukan banyak proses, tapi prosesnya kalau kita bersama-sama Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, maka prosesnya itu tidak terlalu sulit, tidak terlalu berat. Ya, akan enak kita jalan. Ya, biarpun itu kadang-kadang ya kita sakit nggak sembuh-sembuh. Ya, kadang-kadang kita ada operasi Tuhan, ada kayak sembuh-sembuh. Kok penyakit kita tetap bandel. Ya, karena saya mengalami itu selama hampir 6 bulan lebih. Ya, karena diabetes sama paru. Jadi saya ini tiap hari minum obat itu ya luar biasa, 2 obat itu. Jadi saya harus bisa membagi ya pagi, sore. Ya, dan selalu kemarin tanggal 15 ya saya periksa diabetes itu, dokter bilang, waduh Pak sudah bagus Pak, diabetes Pak. Ya, harus dijaga ya makannya, jangan makan sembarangan. Ya, terima kasih dok. Dan tanggal 20 kemarin ya saya periksa lagi paru. Ya, paru ini ya saya antri dari pagi sampai jam 2. Kebetulan habis saya itu ketinggalan bawa api, habis saya ketinggalan karena saya biasanya kalau ke rumah sakit itu di drop dengan putri saya yang kedua, lantar mau langsung tinggal. Ya, saya punya dalam Tuhan di situ sampai jam 2. Harus biasa hingga sampai jam itu, jam 10 sudah pulang karena pasiennya membludak. Ya, saya di situ saya sudah periksa dengan dokternya, kebetulan dokternya perempuan Pak Idris ini sudah bagus. Ya, sudah bagus. Harus obatnya jangan sampai lupa ya, diminum ya sampai habis. Ya, dokternya bilang kalau paru itu paling enggak 9 bulan. Ya, 9 bulan baru saya. Ini belum 9 bulan sudah bagus Pak. Ya, harus obatnya diminum dengan baik. Terus dokternya ini baik sekali. Terus sekarang keluarnya Bapak Idris itu, saya itu keluarnya nggak ada keluar apa-apa, cuma makannya itu kurang semangat. Ya, saya nonton kalau kurang semangat itu cari makanan yang cocok. Makanan yang cocok ini menimbulkan masalah, saya bilang gitu. Ya, gini ada dok, kasih vitamin. Ya, kasih vitamin. Ya, kasih vitamin, kasih obat lambung, kasih uri, kasih apa. Ya, dokter bilang kok banyak minta ya. Ya,
bilangin suruh minta ya ini sesuai dengan keperluan yang saya perlukan. Ya akhirnya sudah ditulis dikasih resepnya itu, tinggal ngambil ya. Terus sekarang kalau rumah sakit itu ngambil obat itu luar biasa ini ya, hampir kurang lebih 4 jam 5 jam baru dapat obat ya. Sudah antri dikasih nomor, nanti sudah nomor nunggu lagi ya, antrian lagi panggilan ya. Jadi saya kalau itu ya biasanya saya tinggal ya, saya tinggal, saya ambil sore ya, lebih enak sore ya, jadi tinggal ngambil ya, nggak repot-repot ya, saya nggak antri lagi. Dan saya punya jalan Tuhan di situ ya, di obat itu sepanjang ya hampir 6 bulan itu ya, bilangnya dokter sampai ini orangnya telah tenang. Pasien-pasien yang lain itu banyak yang sudah gak datang lagi, ngapain lagi. Tiba-tiba ada yang kontrol itu ulangi lagi obatnya, harus minum dari awal ya. Bapak harus ya hati-hati, harus ikuti saran yang disampaikan. Saya bilang ya dok, nah saya terima kasih ya. Saya punya dalam Tuhan, dan di sini selalu ya, saya sudah mulai ya berapa hari lagi ya, sudah mulai ya, sudah baik, sudah ya bisa jalan-jalan. Biasanya saya pagi harus lari sedikit ya, supaya berkeringat dan berjemur kembali ya, sarapan ya, habis sarapan ya istirahat ya. Saya punya dalam Tuhan, dan di situ ya saya merasakan Tuhan itu baik ya. Tuhan memberikan hal yang baik, jadi kita tidak usah jemu-jemu, tidak usah takut, tidak usah bimbang ya. Kadang-kadang ya kita ketemu makanan yang gak enak itu, kadang makanan gak enak kan dimakan ya, bosan ya. Tidak, kalau saya tidak ya, saya tetap makan. Kalau istri saya masak yang kurang cocok, tetap saya makan. Saya makan dengan senang, dengan penuh sukacita. Tuhan akan memberikan yang terbaik ya. Jadi tak boleh ngersuloh ya. Kalau kata-kata gak cocok ya, saya pergi ke pasar ya, ke pasar jalan kaki ya, kurang lebih hampir setengah kilo jalan kaki supaya sehat kaki itu ya. Saya beli sayur-sayuran ya, untuk digulung dan diberikan sambal kecok ya, nanti dipakai makan itu enak, saya seger ya. Tinggal pilih tahu aja ya, pilih tahu ini sama sambal itu sudah enak ya. Dan itu membuat kita ya luar biasa ya. Saya pun dalam sekali waktu ya, anak saya yang nomor 1 itu, Pak ingin makan apa sih? Kok rasanya makannya apa? Gak makan apa-apa, gak makan lain-lain ya. Ternyata pergi saya diberikan pikir sepanjang ya, habis makan pikir sepanjang, besoknya mau bayar kontrol ya, semalam gak bisa tidur sudah ya. Akhirnya diabetes naik ya, sudah 100 ya, 100 berapa, 110 itu jadi 260 ya. Pak dokter ini udah geleng-geleng kepala, kenapa Pak itu kok bisa naik gini ya, kenapa? Habis makan pikir nggak bisa tidur. Kikir itu enak Pak, kikir itu dokter bilang gitu. Pak, itu Pak Teguh, dokter Teguh, Pak Arjo itu enak kikir, Pak kikir sepanjang itu enak Pak, aku syukur nang itu. Buktinya saya ini harus makan seperti ini ya, tapi jangan terus-terusan apa-apa ya. Besok pasti akan 2 hari 3 hari akan turun nanti ya, karena sampai nggak bisa tidur semalaman, jadi otomatis diabetesnya naik ya. Dan akhirnya betul saya 3 hari 4 hari saya cek di rumah turun ya, 260 itu kembali jadi 130 ya. Dan saya tak berani macam-macam ya. Anak saya itu kadang-kadang Pak tantro nanti setelah kita makan gak bisa apa di rumah, kamu makan sendiri dengan mamamu, apa biasa makan di rumah aja ya. Saya punya kenal dan betul sekali saya kita ya, sebagian ada kita tahu, kita paham ya. Jadi kita harus membatasi semua makanan apa yang membuat kita ini tidak sehat ya, karena
Orang sehat itu makannya juga harus makan yang sehat. Jangan sembarangan, jangan suka makan-makan yang gampang. Sekarang makanan di mana-mana itu kan paling ya beli ya lewat online itu diantar pulang. Ya anak saya itu sering itu saya marahi ya, beli tak marahi saya. Kadang-kadang ya dikirim ke rumah dia makanan itu ya seperti ayam apa ayam nggak tahu ayam diapakan dibumbui ini. Kadang-kadang dia tanya Pak pakai sudah datang, waduh nggak tahu ya, ya sudah saya masukkan di kulkas api apa karena itu makanan yang membuat gak sehat. Ya, saya tahu dan saya bilang kamu tidak boleh makan itu. Apalagi namanya ya mie itu dua-duanya itu paling doyan makan mie. Ya jadi mie apa ya tidak pernah didatangi. Ya pagi yang lagi viral mie ya gancuan itu ya hampir tiap hari selalu anak saya itu datang beli itu kok belum makan. Ya akhirnya sekarang badannya luar biasa. Ya gak terbatas ukurannya luar biasa. Makanya langsung tak suruh beli timbangan ditimbang tiap hari apa harusnya ada ya. Serbu yang satu hampir 90 lebih, yang satunya itu ya biasanya paling ukur 65, sekarang itu sudah 78. Ya saya bilang ini kalau kamu makan mie terus ya kamu tidak akan sehat dan nanti sekali waktu kamu sakitmu akan parah ya karena kesehatanmu sudah terpengaruh dan semua ya akan menjadi sakit ya seperti orang saya dulu ya gitu ya gagal jantung ya yang dosen jadi dosen di Indonesia itu ya saya itu sering itu sudah dibilang jangan makan mie tiap hari kesukaan mie mamanya juga ya selalu dipikirkan kalau di kampus ya saya tanya teman-temannya dosen itu Pak kali itu kalau suka makan ya jeruk-jeruan Pak ya suka makan jeruk-jeruan Pak ya saya kasih tahu bilang tidak apa-apa karena ada obatnya ya dia mengandalkan obat dari Cina itu ya saya punya orang tua sudah berapa kali keserang waktu kemarin yang keserang terakhir itu sudah tidak tertolong ya dibawa ke ya biasanya ibunya juga kurang paham bisa langsung dibawa ke RKZ atau Miliar Bud ya di situ langsung masuk di ruangan ya khusus ya, langsung dipasang selang dipasang lagi ya dan di situ waktu dia drop dari rumah dibawa ya terlalu lama di puskesmas Kupang kan dekat rumah ya di situ dokternya juga kurang paham, kurang mengerti, mamanya juga ya mestinya ambil tindakan langsung dibawa ke kesehatan lembut ya karena saya di telepon itu keadaan saya agak jauh jadi saya harus ya pergi ternyata saya tunggu di Miliar Bud sampai turun saya juga turun deh saya lihat dinaikkan beton turun saya lihat pegang yang nantinya sudah tidak ada ya saya bilang ya sama mamanya oh sudah tidak ada ya ya akhirnya saya minta tolong dokter di IGD Gambut itu tolong tes ya gerak jantungnya itu ya 2 kali nggak ada respon oh sudah tidak ada Pak nggak bisa ya saya minta dok kalau bisa saya minta dikasih kesempatan 1 jam atau 2 jam ya mungkin Tuhan memberi pertolongan yang terbaik ya ternyata tidak sanggup ya dan Tuhan memanggil ya orang yang masih muda ya cukup cemerlang di dalam pekerjaannya sebagai dosen bahasa Cina ya dia juga sudah punya rumah punya plantasi ya tanah punya ruang rumahnya ya saya punya kerajaan dan saya selalu ingatkan berkali-kali
jangan makan terlalu berlebihan dan hindari ini dan makan jeruan. Itu deh, aku sudah mengetahui ternyata masih tetap ya selaku dan di sini kita sebagai orang-orang percaya kita mengerti ya makanan-makanan yang seperti sama dengan kita melakukan perbuatan dosa yang kedua kali. Jadi dosa itu tetap ya, tidak akan menjamin kita masuk surga. Jadi kalau kita sudah diampuni sekali ya kita mengerti jangan mengambil langkah yang kedua, tapi manusia cenderung akan melakukan langkah yang kedua. Apalagi bapak-bapak itu ya, bapak-bapak ini ya kalau di sana di luar itu memang saya banyak teman ya bapak-bapak bos-bos itu kalau sudah di luar itu wah tingkah lakunya sudah di luar ya sebagai kepala rumah tangga dan dia melakukan yang jahat di hadapan Tuhan ya dosa itu tetap ya dilakukan dan dia juga sebagai anak Tuhan kita paham dan kita mengerti dosa itu tetap akan yang kedua itu tidak akan diampuni Tuhan sampai nanti kita meninggal tetap dosa itu mengikat di dalam kehidupan kita dan kita tidak bisa mendapat upah yang kekal di surga. Jadi ini harus betul-betul kita pahami, kita mengerti, jangan sampai kita melakukan lagi dan kita harus menjauhi kabisa dan itu mengingatkan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita ingatkan ya, supaya nanti kita bisa berkumpul di surga itu yang kekal. Jangan takut dari hal-hal dunia ini, jangan ya selalu dan orang yang menjauhkan dari segala perbuatan dosa itu akan mendapatkan tempat yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya puji Tuhan, saya mengenalkan ya Tuhan hidup yang kekal ya, perlu dibutuhkan di dalam kehidupan kita di dalam akhir zaman kita melihat keadaan dunia ini semakin kuat, semakin menakutkan. Jadi kita harus dekat sama Tuhan dan selalu ya berhenti di bawah kaki Tuhan, berdoa pagi sore siang ada waktu ya kita berdoa, jangan jemu semua yang kita harus melakukan kita. Tuhan saya berkata, mari kita mengamalkan berdiri, kita akan pujian dengan satu pujian karya yang terbesar. Always kasih Tuhan.
Tuhan, kami syukur dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Hari kami sehat, kami kuat, bisa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, siang-kamu, Yesus, keluarganya, rumah tangganya, kerinduannya, kesehatannya, yang memberkati sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman, saya yakin dan percaya bahwa seluruh sidang jemaat rindu mempersembahkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimohon para hamba-hambanya, petugas pundi-pundi mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan yang begini bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Auki pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami, jangan tinggalkan Yesus, tetapi justru harus mengikut Yesus. Jangan tinggalkan Yesus tentang apapun, biarkan kita tinggalkan apapun untuk mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan, di bawah saatnya kami akan memberikan korban, memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Kau terima persembahan ini, tidak melihat jumlah, tapi biarlah Kau lihat ketulusan hati kami. Terima kasih Bapak, berkati membawa puji-puji dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya bergerak kepadanya. Apabila hidupku tak sampai terdekat,
perbaikan gereja atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang ingin dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan GPI Galilea berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Edri Silvanus yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita jemaat pada malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, putri-putrinya, kesehatannya. Tuhan memberkati pergumulan kerinduannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, pengumuman pada malam hari ini, kita bersyukur di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah pada malam hari ini karena kita sehat. Bapak Ibu Saudara ya, langsung tolak-tolak karena ada hujan. Soalnya katanya Papi, katanya Bapak Gembala GPI Galilea aku takut hujan. Sekarang tidak ya, sekarang tidak, semua punya payung. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang kedua, kita bersyukur ke hadapan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah karena kita sehat. Baik saudara, meskipun hujan, tapi kita sudah ada di tempat ini, kita sudah selesai beribadah. Ya, puji nama Tuhan, itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Pengumuman selanjutnya, ibadah Jumat Agung di tempat ini Jumat 29 Maret ya, pukul 6 sore seperti pada malam hari ini. Semua kita yang ada di sini, semua kita datang untuk duduk sehidangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian hari Minggunya tanggal 31 Maret ibadah Paskah di tempat ini. Semua juga datang ya. Nanti ada ayat-ayat untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Nama Tuhan. Tetap jam 6 sore Bapak Ibu Saudara ya. Puji nama Tuhan. Kemudian jadwal ibadah seperti biasa, Minggu sekolah Minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Terima kasih persembahan Paskah Bapak Ibu Saudara yang sudah dipersembahkan. Ada berita duka, telah dipanggil Tuhan saudara kita pada hari Rabu kemarin ya, Bapak Riaman yang biasanya duduk di sebelah situ, yang biasanya kalau sebelum COVID membagikan perjamuan suci ya, perjamuan kudus, telah dipanggil Tuhan pada hari Rabu kemarin dan sudah dimakamkan. Persembahan duka bisa dikumpulkan ke Ibu Pendeta Haryati Mulyoto. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Pergumulan kerinduannya Tuhan memberkati. Di musik Tuhan memberkati. LCD sound system Tuhan memberkati. Dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia, yang di atas, yang di bawah. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah upaya kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Di dalamnya
baik. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih ya Bapa, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur firman saat ini mengingatkan kepada kami agar supaya kami tetap menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami tetap beribadat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami tetap tidak pernah tinggalkan Tuhan karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan menerangkan firman-Mu pada kami semuanya, bahkan pada anak-anak yang tidak tambah ajaib saat ini. Kami berdoa bagi hamba Bapak Pendeta Edris. Saat ini Tuhan percayakan terjadi saluran berkat bagi kami. Berkati dalam pelayanannya, berkati dalam keluarganya, istri dan putri-putrinya. Dan Tuhan panggil juga untuk menyembah Tuhan, memberkati Tuhan di dalam Tuhan kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terpujilah bagi nama Tuhan itu sampai selama-lamanya. Kami doa bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini serta kegiatannya, kiranya Tuhan memberkati peringatan wafat Tuhan Yesus hari Jumat. Biar Tuhan gerakan anak-anak semua datang menyembah kepada Tuhan, memperingati hari wafat Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan cinta kami, rela mati di salib agar supaya kami tidak binasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih. Kami berdoa bagi jemaat yang tidak hadir saat ini, yang sakit sembuhkan. Terima kasih Mbak Yulis kesehatannya terganggu, Bapak Ibu Tarman Tuhan, Mbak Susi Tuhan, yang lain-lain yang kami tidak dapat menyebut satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus baik bagi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang studi, yang kos, yang makan, yang skripsi, yang ujian. Dan Tuhan tambah semangat belajar, jauhkan dari pergaulan yang jahat. Jadikan anak-anak Tuhan yang berhasil, berkati orang tua mereka masing-masing. Terima kasih. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang di luar kota, yang di luar pulau, yang di luar negeri. Tuhan tetap melindunginya. Kami berdoa bagi keamanan yang ada Tuhan. Berkati Tuhan, baik yang angkatan darat, angkatan laut, kepolisian, Satpol PP, di Tuhan udara, kiranya tambah Tuhan kekuatan untuk bertanggung jawab menjaga keamanan. Terima kasih. Kami berdoa bagi Tuhan para dokter medis, perawat di Surabaya banyak sekali. Terima kasih. Beri kekuatan, lingkupi dengan kuat kuasa darah Tuhan, bisa menolong anak-anak Tuhan yang sakit, mereka sembuhkan, mereka menang Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, lautan, serta seisinya. Terima kasih ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, memberkati persembahan anak semuanya. Oh Tuhan, persembahan apapun juga Tuhan sudah melihatnya. Yang belum mengerti persembahan diberi pengertian oleh Tuhan, agar supaya kehidupan mereka berlimpah ruah. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih Bapa. Jangan tinggalkan kami, Roh Kudus kuatkan kami. Kami perlu pertolongan daripada Tuhan. Kami perlu kekuatan daripada Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Bapa. Tuhan, ampunkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, syukur dan terima kasih. Tuhan mengetahui kedatangan kami, anak-anakku pada saat ini. Tuhan, Bapa, Tuhan mengetahui sampai dasar hati kami. Tuhan tahu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan, yang membawa beban berat Tuhan sudah lepaskannya. Terima kasih Bapa yang baik, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintahan yang ada, Republik Indonesia, bangsa kita tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya, sehingga hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan
jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, syukur dan terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Kita kami tinggalkan ruangan ini, ke rumah tangga kami masing-masing. Sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya Tuhan kami menanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan usahamu, diberkatilah sekolah kuliahmu, diberkatilah buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatanmu. Sekarang para kekasih-kasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Bapa